Shalom. Shalom. Saudara bersuka cita. Tunggunya terlalu lama. Saudara lihat kiri kanan kita. Kasih senyum, buka maskernya sedikit, tidak apa-apa. Ya. Setelah itu tutup kembali. Luar biasa, pagi hari ini kita masih ada, masih sehat. Amin. Itu karena siapa? Orang Kupang bilang kobetana, bukan ya. Itu semua karena Tuhan Yesus. Haleluya. Begitu banyak yang kita alami sepanjang minggu yang berlalu, tetapi kekuatan datang dari Tuhan untuk saya dan saudara. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya. Mari kita bersaat teduh sesaat dengan Dia. Engkau boleh menundukkan kepalamu, menutup mata, dan bersyukur kepada Tuhan. Ada kalanya orang di sebelah kanan atau di sebelah kiri kita tidak tahu apa yang kita alami. Tapi Yesus yang selalu memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Untuk kita bertindak dan datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Kalau orang lain boleh berbondong-bondong ke rumah pesta. Tapi kita lebih daripada itu. Karena kita datang ke rumah Tuhan. Beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Dia Allah yang peduli dengan kami. Engkau Allah yang peduli akan kondisi kami. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuni, katakan dan bebaskanku. Oh haleluya. Dia ubah hidupku, baharui batinku, baharui hatiku. Haleluya. Sesuatu terjadi. Amin, amin, amin. Saat datang di atasnya. Saudara rindu sesuatu terjadi untuk diri kita masing-masing. Gak usah berharap untuk orang lain dulu, untuk kita pribadi. Seringkali kita mau urus orang terlalu banyak. Tapi biar saat kita datang kepada Tuhan, minta, Tuhan saya dulu Tuhan. Biar sesuatu yang besar terjadi atas hidup saya. Dan saat itu kita akan dapat
menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bang, mari berdiri bersama-sama. Oh, bila hari terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Tanya Yesus, apa yang harus kita buat? Dengar dia berfirman atas saya dan saudara. Dia berfirman, mari datanglah. Haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup. Amin, amin Tuhan. Ku terima, Aduh, haleluya. Kau ampuni kami dan bebaskan setiap kami. Hari ini memuji-Mu Tuhan. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. baharui hatiku. Sesuatu Terjadi saat datang di altarnya. Mari sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Haleluya. Oh, amin, 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 amin. Kami terima anugerah-Mu Tuhan Yesus. Engkau ampuni kami dan bebas dan Dia ubah hidupku. Haleluya, haleluya, baharui. Terima kasih. Sesuatu Katakan sesuatu terjadi. Amin, 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 amin. Katakan pemulihan terjadi. Oh, pemulihan. Sekali lagi katakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sesuatu terjadi atas hidup kami Bapa. Haleluya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Haleluya. Amin, 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 amin. Roh Kudus bekerja melawat setiap hati yang terbuka bagimu. Haleluya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Mustahil bagi kami, tapi tidak bagi Engkau Tuhan. Selama kami menjaga hati kami, berjalan sesuai dengan firman-Mu, sesuatu itu terjadi. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, baik engkau yang ada di gereja maupun engkau yang ada di rumah, atau dimanapun engkau berada, di dalam kendaraan, saat engkau mendengar siaran langsung ini, angkat hatimu. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Roh Kudus bekerja. Haleluya, haleluya. Mari sujud di altarnya. Kami bawa hati kami kepada-Nya Tuhan. Oh Yesus, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Bapak Yudo Waluyo akan berdoa. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Thank you Lord. Haleluya. Di hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Inilah kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kalau kami sehat, kalau kami masih hidup, kalau kami masih ada di tempat ini karena kasih karunia dan kemurahan-Mu Tuhan. Maka kami menyembah-Mu saat ini Tuhan. Maka kami rindu untuk bersyukur bersama-sama di tempat ini. Maka kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji-muji Engkau. Kami masih berkesempatan untuk meninggikan Engkau. Mari Bapa, layakkan, kuduskan, sucikan kami, tahirkan kami, bersihkan kami terus Bapa. Supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan Allah Maha Tinggi. Layak untuk masuk di takhta-Mu yang kudus dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan ketika kami masuk dalam hadirat-Mu, ketika masuk dalam takhta-Mu Tuhan, kami akan merasakan sesuatu, kami akan mengalami pemulihan. Terjadi sesuatu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Mari jamah setiap hati kami Bapa, beri kami kemurnian hati dalam kami memuji menyembah Tuhan. Ini kami Tuhan, biarlah roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu, yang tak bercacat dan bercela Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Mari Tuhan taruh di dalam hati kami Tuhan, hati yang menyembah terus Tuhan. Hati yang bersuka cita kepadamu dalam hadirat Tuhan Bapa. Sebab Tuhan kami adalah orang-orang yang sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Biarlah Bapa terus kehidupan kami semakin hari semakin tinggi, semakin ditingkatkan, semakin meningkat untuk lebih intim lagi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua Bapa untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Pakai kami Tuhan, lewat ibadah ini Tuhan berkat Allah dicurahkan. Lewat ibadah kami, iman kami semakin bertumbuh. Lewat ibadah kami ini Tuhan, nama Tuhan terus semakin ditinggikan. Berikan kami kehausan, kelaparan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami terus hidup dalam rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Maka diberkatilah ibadah kami hari ini. Dari awal sampai akhir, baik kami yang di sini, maupun kami yang di rumah, ataupun dalam perjalanan, dimanapun kami berada. Dan di mana Allah dicurahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji-muji Allah. Siap untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus semua berkata, amin. Puji Tuhan, tetap berdiri. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara tetap bersyukur. Ini lagi senyum, haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Allah yang dahsyat seperti Allah kita. Amin. Dia Tuhan yang sembah pagi ini. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Oh, haleluya. Yang di rumah bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, luar biasa Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya. Allah mana? Allah mana seperti Allahku? Tidak Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada yang perisai menara pembebasan. Oh haleluya bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi katakannya, Allah mana seperti Allahku. Haleluya, haleluya. Oh Allah mana seperti Allahku. Katakan, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Ada tidak? Tidak ada. Benar, dia benteng perisai menara pembebasan bagi yang percaya padanya. Yang pria saja, katakan Allah mana? Oh, seluruh pria. Ada 200 pria di sini. Mana suaranya? Oh, haleluya. Yang wanita sekarang bagiannya. Allah mana? Katakan seperti Allahku. Seluruh wanita. Allah mana seperti Allahku. Ada tidak? Tidak ada. Oh, Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada. Dia benteng perisai. Amin, amin. Pembebasan. Haleluya. Bagi orang yang percaya. Mari sama-sama ya. Sama-sama katakan Allah mana. Allah mana seperti Allahku. Dengan imanmu katakan, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada. Ya benteng. Amin. Oh, benar bagi orang yang percaya padanya. Katakan bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya. Terakhir katakan bagi siapa? Bagi orang yang percaya padanya. Amin. Saudara percaya kita pemenangnya? Haleluya. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan ada pertemuan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Haleluya. Haleluya. Adalah kegirangan, sebab anak Allah yang dimimpikan pertemuan. Sebab anak Allah, sebab anak Allah yang dimimpikan pertemuan. Sebab anak
Pastikan saya dan saudara mendengar suara sangkakala itu. Haleluya. Sekali lagi katakan, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu. Anak-anak muda yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari bersyukur kepada Dia. Karena Dia begitu baik. Ada yang datang dengan kelemahan, tapi dia beriman bahwa dia sembuh. Dia mengalami sesuatu. Biarlah setiap kita mempunyai iman yang luar biasa bagi segala sesuatu. Itu karena keputusan saya dan saudara untuk mengikut Dia. Bukan karena ikut-ikutan orang. Tapi karena kita memutuskan, karena kita sudah mendengar kebenaran Tuhan, dan kita mengalami kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengikut Yesus. Katakan keputusan, mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusan. Benar Tuhan. Mengikut Yesus. Kami ada sampai hari ini karena keputusan kami Tuhan. Mengikut Yesus. Kami ada di tempat ini karena keputusan kami. Dengan sadar karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. I have decided to follow Jesus. Katakan, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Mari berdiri bersama-sama. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back.
Tuhan. Haleluya. Ku tak ingat. Katakan mengikut Yesus. Keputusan. Haleluya. Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanmu ku terima. Haleluya. Katakan dengan imanmu di hadapannya. Mengikut Yesus, keputusanku. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, Haleluya. keputusanku. Oh. Yesus, keputusanku ku terikat. Seluruh pria saja. Katakan seluruh pria mengikut Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak, tawaran apapun, kami tetap ikut Yesus. Saya ingin dengar seluruh pria dan laki-laki katakan begitu. Oh haleluya. Pria sejatinya Allah tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Amin Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Angkat tanganmu, katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Haleluya. Oh haleluya. Amin, 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 amin. Yesus, ku tak ingkar. Yang terakhir katakan, I have decided To follow Jesus, I have decided I have decided to follow Jesus. to follow Jesus. Not just my heart, I have but Jesus' words. decided to follow Jesus. Haleluya. Not Kami takkan ingkar Tuhan. Kami tidak akan kembali ke jalan kami yang lama. Oh haleluya. I have decided. Oh haleluya. I have decided Jemaat Gloria Ministry Sikumana Kupang, tetapkan langkah dan hatimu tidak tergoncangkan dengan tawaran-tawaran di sekeliling kita. Buat keputusanmu terakhir, yang paling akhir. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, not turning back, turning back. not turning back, not turning back. Kami tidak akan turning back Tuhan. Kami tidak akan berbalik. Kami tidak akan menyangkali Engkau. Kami tidak akan mengkhianati Engkau. Kami akan tetap mengikut Engkau. Apapun situasinya, apapun kondisinya. Karena Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Terima kasih kami ada sampai saat ini.
Kami siap untuk kami diperlengkapi lagi dengan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami dapat menangkap pesan-pesan yang Tuhan mau untuk kami tangkap pada pagi hari ini. Kami bersyukur, urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Dan semua kita katakan, amin. Amin. Shalom semua. Semua bersuka cita. Oke, saya buka, saya sebentar pasang lagi. Semuanya bersuka cita. Boleh tunjukkan wajah-wajah bersuka cita? Iya. Puji Tuhan, kita ada di minggu ke berapa sekarang? Ke-3 di bulan peningkatan, upgrade. Ya. Kita mau supaya kita mengalami naik dalam banyak hal secara holistik. Dan dari minggu kemarin firman Tuhan minggu kemarin lebih kepada faktor saudara atau faktor saya, faktor Anda, faktor saya gitu. Segala sesuatu itu kita harus pastikan bahwa sayalah yang mengambil tanggung jawab, bukan orang lain. I am in charge, saya bertanggung jawab. Orang lain bisa membantu kita, orang lain bisa memberikan wawasan, pandangan kepada kita. Orang lain bisa memberikan saran kepada kita, tapi yang mengeksekusi itu adalah saudara dan saya. Kalau kita eksekusi dan ternyata tidak berhasil, kita jangan salahkan yang kasih saran. Gitu. Tetap kita yang harus bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Iman kita harus iman secara pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Makanya Paulus dia bilang bahwa supaya jangan engkau bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Allah. Imanmu itu jangan kepada manusia, tapi kepada Allah Bapak Ibu. Dan memang benar bahwa untuk kita bisa mengalami upgrading, ya, peningkatan, kita bisa naik, bahwa memang kita harus memang hanya kepada Allah gitu. Kalau kita menaruh iman kita kepada manusia, maka percayalah satu saat kita akan mengalami kecewa dengan manusia. Karena manusia ada dia punya batasnya. Dia belum sempurna. Dan hari Rabu, bicara tentang apa ya Rabu? Dalam Empower Night, saya ingin cek yang tidak ikut Empower Night live, boleh angkat tangan, yang tidak ikut. Oke. Yang ikut live boleh angkat tangan. 1, 2. Karena khotbah pagi hari tentang ketekunan. Walaupun hanya 3 yang ikut Empower Night, saya tetap tekun. Yang ikut delay sesudah tidak live, tidak pada waktu jam 7 pas. Dia delay, boleh angkat tangan? Not many. Oke. Bapak Ibu ikut siapa? Enggak, saya serius loh. Karena dalam kondisi sekarang ini kita harus banyak dapat pengajaran. Karena apa yang disampaikan itu merupakan poin-poin yang sangat penting. Kita belajar tentang upgrade dan yang lalu kita bicara tentang tekad, determinasi, kemudian yang hari Rabu kemarin bicara tentang apa? Ya? Pemahaman apa? Peningkatan. Saya sengaja sampaikan itu untuk pagi hari ini. Bicara tentang persistensi. Ketekunan, kalau diterjemahkan bisa ketekunan, bisa kegigihan. Waktu kita lahir ke bumi ini, kita punya karunia, kita punya talenta, punya bakat yang Tuhan sudah berikan. Itu build up, ya, build up atau build in, ya, sudah bawaan gitu kan? Tinggal kita keluarkan, Bapak Ibu. Kita tinggal lepaskan, itu harus kita ada dalam satu lingkungan yang bagus untuk itu bisa keluar. Ya, talenta, karunia, bakat.
Tapi kalau bicara tentang karakter, maka itu bicara tentang bahwa kita harus membentuk itu. Kita harus membuat itu. Lewat apa? Lewat sikap-sikap kita setiap hari. Apakah itu perkataan kita? Apakah itu perilaku kita? Ya, maupun respon-respon kita setiap hari, maka bisa mendapatkan apa yang namanya karakter. Kalau masih ingat definisi karakter itu apa? Kumpulan kebiasaan-kebiasaan. Kalau kebiasaan-kebiasaan kita jelek, maka karakter kita jelek. Kalau kebiasaan-kebiasaan kita itu baik, maka karakter kita apa? Baik. Jadi Allah bisa karena biasa. Jadi kita lakukan dari awal mulai pertama terus ya diulang-ulang sehingga menjadi satu kebiasaan. Sehingga ini yang disebut dengan menjadi habit. Jadi habitnya kita. Atau mungkin lebih keren lagi menjadi gaya hidup kita. Jadi lifestyle kita. Itu yang namanya karakter. Nah, kita belajar tentang karakter, tentang tekad, determinasi. Lalu, kayaknya kita belajar tentang kesetiaan yang kemarin ya. Hari Jumat dalam konser doa puasa, kita membahas tentang kesetiaan. Apa bahasa Inggrisnya itu? Faithfulness ya. Kata lain faithfulness apa? Kesetiaan. Loyalty, rada-rada mirip ya. Loyalty, loyal, setia, kesetiaan. Hari Jumat kemarin kita bahas, mungkin Bapak Ibu yang kita bahas pada hari Jumat yang lalu tentang tekad itu sudah dibagi share di grup. Apa itu tekad? Ada dia punya uraian sedikit, ada gambaran 3 tipe individu, lalu ada tentang bagaimana kita berkomitmen untuk setia. Untuk tekad itu. Setia nanti mungkin besok atau lusa kita rangkum dulu dari hasil diskusi dari teman-teman. Dan mungkin Bapak Ibu tidak menyadari bahwa mulai muncul yang kita belajar karakter yang tahun lalu itu karakter dewasa itu. Siapa yang pilih tentang setia? Kesetiaan, faithfulness. Yang karakter Oktober tahun lalu kan kita bicara kedewasaan. Lalu minta satu kata menurut Bapak Ibu yang menurut kamu pengalaman masing-masing itu. Siapa yang pilih kesetiaan? Boleh angkat tangan? Udah lupa? Mama Pandi ya? Karakter dewasa itu kesetiaan. Ya. Nah, pagi hari ini karakter-karakter ini karakter Kristus Bapak Ibu. Ada hamba Tuhan Bill Gothard yang dia meneliti seluruh karakter Kristus itu ada 49 karakter, tapi sebenarnya lebih kalau kita mau lebih jauh lagi, lebih. Ya, termasuk ada tekad di situ, ada kesetiaan, dan sekarang bicara tentang ketekunan. Tekun. Oke, saya ingin tanya definisi tekun di sini kira-kira apa? Terus menerus tetap melakukan. Kalau di sini sama. Jangan bilang sama lah, harus kreatif. Di sini. Ya. Konsisten. Kalau yang di grupnya Mama Adel. Iyuk. Tekun. Ya. Apa? Tetap bertahan. Jadi di sini konsisten, di sini apa di sini Kak Roni? Konsisten di sini apa? Terus menerus, konsisten, tetap bertahan. Di grupnya Nona Dokter. Hah? Pantang mundur? Tidak bergeser? Ya? Ulet, sungguh-sungguh.
Oke, mari kita baca satu ayat pembuka dulu. Di masa-masa begini jangan yang sulit-sulit, jangan yang teologi-teologi yang dalam, yang simpel-simpel aja. Tekun ya. Mari buka, tadi berapa saya sebutkan di mana? Belum. Oke, tampilkan Kak Doan, Lukas 8 ayat 15. Ini bicara 4 jenis tanah. Tanah yang di pinggir jalan, berbatu-batu dan semak duri maupun tanah yang baik. Tapi bagian terakhir dari ayat ini. Baca sama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saya ingin kita baca Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Mungkin tadi lupa saya kasih ke Kak Doan. Ayub pasal 2 ayat 9. Bapak Ibu baca di Alkitab Bapak Ibu. Oh ya, mari sama-sama. 1, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Terjemahan Amplified dia tulis begini. Kemudian istrinya berkata kepadanya, apakah engkau masih berpegang teguh pada integritasmu, yaitu iman dan kepercayaanmu kepada Tuhan, tanpa menyalahkan dia? Kutukilah Tuhan dan matilah. Satu ayat lagi, Kisah pasal 4 ayat yang ke-42. Berapa? Enggak sampai ya? Aduh. Sampai berapa sih dia? Ya. Kisah berapa? Saya bilang tadi apa? Kisah berapa? Oh, salahnya di mana? Pasalnya ya, harusnya pasal 2 saya bilang tadi berapa? Hanya beda 2 saja. Kisah 2 ayat 42, sorry. Ya. Mari kita lihat, 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tentu kalau kita bicara bertekun itu ada banyak segi, ada banyak hal. Tadi malam Kak James bicara tentang kesetiaan, bicara tentang setia dari apa yang dipercayakan, apa yang menjadi tanggung jawab kita saat sekarang ini. Tadi malam, bagus sekali Kak James tadi malam share di anak-anak youth. Setia dari apa yang dipercayakan saat ini. Tapi pagi hari ini saya ambil dari apa yang saya bacakan tadi tentang tanah tadi, tapi itu akan menyangkut banyak hal. Dalam pengertian yang saya inginkan adalah tekun bicara tentang kita tetap konsisten, ya. Kita tetap bertahan, kita tetap melakukan apa yang sudah kita lakukan sejak semula. Saya selalu membayangkan kalau mama-mama cari kutu itu, pasti mama-mama yang berhasil dapat kutu adalah mama-mama yang tekun. Saya mau kasih gambaran apa? Itu yang paling mudah kan? Nah, paling tekun. Asal dibutuhkan apa? Kerja sama.
Awas jam gerak, siap. Ya kan? Ajar. Dapat. Itu apakah mama-mama yang cari kutu itu dia langsung putus asa? Tidak. Sebelum dapat itu kutu, dia tidak akan berhenti. Saya sedang tidak menyindir ada yang mungkin yang berkutu, tidak. Tapi pengalaman saya dulu waktu masih kecil-kecil, di Manado ada rumah yang di atas tanah, jadi ada tangga. Jadi saya suka lihat itu ibu-ibu itu bertangga-bertangga orang itu. Mereka kumpul, agak gosip-gosip sedikit. Tapi juga itu, sambil gosip, sambil cari kutu. Mereka sedang apa? Sekutu itu artinya apa? Satu kutu. Itu versi Jimimu, bukan versi Yus Badudu, bukan. Bahasa Indonesia versi saya. Nah, coba kita lihat. 42 ini katakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Sampai di sana dulu. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang ditekuni oleh murid-murid pada waktu itu? Pengajaran. Apa yang ditekuni itu? Yaitu tadi kalau kita membaca dalam Lukas pasal berapa tadi? Yaitu firman. Mereka bertekun kepada firman yang mereka terima. Mereka bertekun dalam pengajaran. Orang yang bertekun dalam pengajaran, itu dia bukan orang yang biasa-biasa. Orang yang bertekun dalam pengajaran, maka dia akan menjadi orang yang berbeda dengan orang yang lain, Bapak Ibu. Saya tidak usah baca dalam kisah juga tentang bagaimana jemaat di Berea. Mereka waktu mereka dengar firman, mereka dengar pengajaran, maka mereka menyelidik. Hari Rabu kemarin saya bicara tentang kerajaan surga itu harus diusahakan. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Kata carilah itu dalam terjemahan aslinya itu mengandung arti itu kita harus mengusahakan, kita harus mendalami, kita harus menganalisa, kita harus mempelajari, Bapak Ibu. Kita harus mendalami, menggali, Bapak Ibu. Karena ada kesaksian-kesaksian yang dimana sejak kita mendapatkan pengajaran, mereka semakin semangat untuk menggali. Semakin ingin mendengar seminar tentang kerajaan. Sehingga ada wawasan. Sehingga apa yang kita pegang itu akan semakin kuat, semakin teguh Bapak Ibu. Saya jujur waktu saya mengalami pertama kali ikut seminar penuai. Itu tahun 94 mungkin. Saya dipulihkan di situ tentang hati Bapa. Karena saya saksikan bagaimana papi saya yang mendidik saya dengan keras. Sehingga saya punya rasa kebencian, kepahitan. Ya mungkin rada damai dengan Om Agus. Karena begitu keras sekali. Tapi saya bukan seorang tentara, tapi dia punya penerapan lebih daripada tentara. Saya saksikan bahwa kalau papi ada di rumah kita tidak tenang karena panglima ada. Tapi kalau waktu beliau kata kita bahwa 2 minggu doakan papi ada KKR di mana, itu kita punya hari pembebasan 2 minggu. Ini hari pembebasan. Kita bisa bebas, kita bisa bermain, lompat, lari, pokoknya perang. Biasanya KKR selesai hari Minggu, berarti Senin pagi kita sudah Rusia semua itu. Semua sudah rapi semua, kita jadi manusia alim semua waktu itu. Karena mungkin jam 10, 11 beliau sudah datang itu. Karena memang begitu keras. Tapi saya yakin bahwa memang kondisi pemahaman waktu itu dan ya hasilnya seperti saya saat ini. Untung juga Bapak Ibu ya saya dipulihkan waktu seminar penuai. Sesudah saya dapat itu, waktu saya pulang saya buat pemulihan dengan papi saya. Saya bikin restitusi, saya bilang papi beta kepahitan, beta benci papi karena ini bayangkan Bapak Ibu. Hanya mau nonton orang nikah aja, pesta, menonton maloi dari luar begitu. Sudah bisa, kenapa? Nanti papi bilang, nanti kamu lihat orang-orang yang dansa-dansa, disko-disko begitu. Jadi pernah saya nonton begitu, tahu-tahu pok, wih, Baik Dua sudah datang ini. Jadi begitu keras sekali. Bapak. Tapi waktu itu saya dapat itu, saya dipulihkan. Saya seorang pemalu.
Pemalu Bapak Ibu. Karena ya itu, karena biasanya kalau kita di bawah hidup tumbuh dengan orang tua yang agak otoriter, maka kita bisa menjadi penakut dan pemalu, tidak bisa berinisiatif. Takut salah, betul tidak? Nah, kalau orang takut salah, maka dia punya kreativitas muncul tidak? Tidak bisa. Makanya sebagai gantinya, saya balas ke Naisha dalam tanda kutip. Kita suami istri lepaskan dia untuk bagaimana dia bereksplor. Ya, hai guys, bla bla bla, hai guys, bla ini. Ya, kita lepas aja dia bereksplor. Tinggal kalau sudah mulai miring-miring, tinggal masuk. Seperti itu. Ya itu kan. Sehingga dia punya dia punya mau ekspresi itu enak Bapak Ibu. Ya. Ini kokonya dengan ini jualan hotdog. Saya perhatikan yang kapan malam itu. Ada orang datang dia langsung sambut. Pak, Bu, mau apa? Ada hotdog yang paket 12.000 itu dengan teh ST, paket 15.000 dengan es kopi. Selain itu juga ada ini klaper tart dan juga RW bebek bumbu RW. Gitu kan? Tak. Enak sekali, gitu loh. Nah, dapat dia punya ada koko itu hanya ya kurang kreatif gitu. Mungkin perlu belajar dari Raisa. So ketawa itu, betul ini saya omong betul ini. Jangan sampai ntar pulang di Arnona bilang, apa Memi ini omong di muka, enggak apa-apa. Biar jadi pembelajaran buat semua, itu kan. Nggak bisa waktu itu, tapi waktu saya dipulihkan, ini dengan Om Boni ikut ya. Saya plong Bapak Ibu. Saya mulai berani, mulai percaya diri. Dulu saya khotbah itu kepala, yang sasaran saya itu cuma ini, mata ke atas. Saya takut lihat mata dengan mata. Saya lihat dahi ke atas. Kenapa? Karena saya takut. Yaitu seperti ada, belum menemukan diri sendiri, belum menjadi aslinya si Jimmy Bapak Ibu. Makanya kita harus kembali kepada asli kita. Asli kita itu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba jangan sentuh ya. Lihat aja di kiri kanan. Yang kamu lihat itu aslinya dia itu, asli. Asli. Percayalah. Maka tidak ada yang terjadi lagi begini. Nah, beta baru tahu dia pun apa? Dia pun asli. Sekarang kita balik. Beta baru tahu dia punya apa? Palsu. Iya, karena asli kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Kita harus temukan diri kita, siapa diri kita, sehingga kita pede Bapak Ibu. Hidup kita itu bukan hidup fotokopi orang lain, tapi hidup kita itu adalah saya sendiri. Karena apa? Buktinya Tuhan sudah ciptakan kita, sidik jari kita apa? Berbeda, tidak boleh sama, berbeda. Makanya kita ini disebut unik. Karena kita unik, makanya kita itu begitu spesial Bapak Ibu. Di dunia ini yang Jimmy cuma satu. Nggak ada Jimmy yang lain lagi. Karena apa? Sidik jari saya beda. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau istri saya puji saya, yang terganteng di kolong langit adalah saya, itu benar adanya. Karena memang cuma satu-satunya saya. Betul tidak? Jadi kalau ada misalnya dia mau bilang suaminya paling ganteng di dunia, anaknya paling oke di dunia, itu betul itu. Jangan bilang, bagaya. Memang betul, karena memang cuma satu. Bapak Ibu. Oke? Nah, ini termasuk konsep yang harus kita tangkap, yang harus kita pengajaran ya. Maka kita harus bertekun dengan itu. Waktu saya terima pengajaran itu, hati Bapa, hati nurani, gambar diri. Dengarkan, sampai sekarang saya hidup sesuai dengan apa yang saya terima pada tahun 94 itu. Saya bertekun dengan pengajaran yang saya terima karena saya tahu itulah yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Nah, dalam gambaran tanah tadi, ya, Lukas berapa tadi, Kak Doan? Ya, Lukas 8 tadi, itu dikatakan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, orang yang setelah menerima pengajaran itu, ya, menyimpannya dalam hati yang baik
dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Maka saya dapat di sini bahwa untuk kita dapat mengeluarkan buah dari firman yang kita terima, dari pengajaran yang kita terima, maka yang dibutuhkan itu adalah ketekunan. Ayub, satu contoh yang luar biasa banget. Dalam kondisi yang dia alami, kira-kira penderitaan yang dialami oleh Ayub ada yang sudah bisa menyamai enggak? Sampai sekarang ini. Ayub. Sudah ada kejadian yang dialami oleh Ayub, dialami oleh orang-orang yang hidup di akhir zaman di sini? Saat ini? Belum ada ya? Jauh banget ya? Tetapi membandingkan dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, dibandingkan dengan sikap daripada Ayub, sama atau bertolak belakang? Bertolak belakang, kenapa? Kita hanya kelas-kelas ringan aja kita sudah apa? Kita udah menyerah. Tapi ini Ayub, harta habis, betul tidak? Anak habis. Hah? Badan habis karena sakit bisul, ujung kaki sampai ujung rambut. Bagaimana model tidur kayak gitu? Nggak bisa kan? Dia nggak bisa tidur, saya percaya, karena emang semuanya pada bisul. Yang seharusnya menjadi pendorong, penguat, yang memberi motivasi, seharusnya siapa? Tante Ayub kan? Maksudnya tante istrinya Ayub gitu. Nggak ada nama di Alkitab, ada nggak? Om Yudo? Nggak ada ya? Ya sudah, Tante Ayub lah. Atau Mama Kesia. Mama Kesia, karena kan anak-anak waktu dipulihkan itu salah satu anak perempuan dinamakan Kesia, Yemima, lalu Keren Hapu, Yemima sama Kesia. Ya, Mama Kesia. Coba kita lihat. Cocok kan? Dia bilang masih bertekun. Kalau orang Kupang punya bahasa apa? Bahasa Kupang, bahasa Kupang. Hah? Masih bertahan. Nah, gitu kan? Saya tadi dengar Tante Mak Yoke, saya kurang percaya karena bukan asli Kupang masalahnya. Ternyata betul, minta maaf. Masih bertahan. Nah. Masih bertekun. Yup. Masih bertekun dalam kesalehanmu. Kesalehan itu bicara tentang hidup yang baik secara moral, memiliki integritas dalam hal iman, percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang tekun, sekali dia bilang percaya kepada Tuhan, maka dia percaya mati kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan dia atau menggoncang dia, tidak. Masih bertahan, Ayub. Makanya kalau kita belajar ketekunan, tentunya yang sempurna adalah Yesus. Tapi di luar Yesus, salah satu kita belajar daripada Ayub. Karena kita sudah terjemahkan tadi tuh, tekun itu apa tadi? Terus menerus, konsisten, tetap bertahan, tidak bergeser. Mari kita baca satu ayat dulu. Wahyu 14 ayat 12. Tadi kisah 4 ayat 12, 2 ayat 42 ya. Sekarang Wahyu 14 ayat yang ke-12. Kondisi akhir zaman yang sedang terjadi hari-hari ini sampai kepada nanti dekat-dekat kedatangan Tuhan,
Mari kita lihat karakter ini yang dibutuhkan. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang penting di sini adalah apa? Ketekunan. Keuletan. Tadi diterjemahkan kan tekun di sini termasuk apa? Ulet. Robert Schuller, salah satu pendeta di Amerika, di kota California. Dia sudah tua, tapi dia pernah tulis buku judulnya Percayalah kepada Allah yang percaya pada Anda. Lalu dia punya power statementnya di situ, dia bilang begini, masa-masa sulit tidak pernah berakhir. Tapi orang yang tekun, orang yang ulet akan berhasil mengatasinya. Makanya dari itu kalau kita ulet, itu akan menghasilkan buah. Coba kita baca satu ayat. Sabar ya. Ada yang tahan uji? Coba ayatnya di mana tolong. Berapa? Roma berapa? Iya, sabar ya. Mana saya tulis? Ada Kak Dok? Iya. Nah, betul. Roma pasal 5. Ayat-ayat sebelumnya supaya jangan kita ini. Mulai, ya. Saya bacakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2, dan oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman dalam kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi bicara ketekunan itu dia dekat-dekat dengan yang namanya apa? Suffering. Kesengsaraan, penderitaan, tekanan-tekanan. Siapa yang mendapatkan tekanan hari-hari ini? Boleh angkat tangan. Wow, tidak banyak ya. Stres, depresi, frustrasi, resesi, yang terasi-terasi begitu. Mengalami apa? Tekanan, mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan. Dengarkan Bapak Ibu. Makanya itu lagu antara nyaman dan cinta itu memang tidak alkitabiah banget, tidak alkitabiah banyak. Karena orang cuma senang dia punya kenyamanan, tidak mau yang namanya apa? Proses, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Oh, bersenang-senang kemudian, sorry. Ya kan? Tidak ada kemuliaan tanpa salib. No crown without cross. Kalau kita mengasihi itu bukan nyaman terus Bapak Ibu. Halo? Mengasihi nyaman terus? Suami istri nyaman terus? Nyaman terus? Kalau nyaman terus saya curiga ada saraf-saraf yang sudah korslet. Iya Bapak Ibu. Kalau nyaman enak Bapak Ibu.
Kemarin kita bahas tentang setia itu. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang melayang. Makanya itulah jawaban daripada Ayub. Mari kita lihat jawabannya. Tidak tertulis. Ini ayat lebih baik digarisbawahi. Bisa bantu saya? Ayub pasal nih. Oh. 2 ayat 10. Selanjutan dari ayat tadi. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada siapa? Ya, Mama Kesia tadi toh. 2, 3. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya, kenapa? Karena ketekunannya dalam mempercayai Allah. Bahwa kalau Allah yang berjanji, janjinya itu ya dan amin. Sehingga kita lihat, sesudah peristiwa ini maka Tuhan Allah apa? Pulihkan anak-anak Daud, Ayub kembali. Berapa? 10. Dikembalikan berapa? Bukan 2 kali lipat. Oh, itu yang ini harta. Anaknya 10 balik. Bonusnya apa? Usia sudah 60 tapi muka masih muka bayi. Itu waktu Tuhan kembalikan. Tidak tahu cara bagaimana Tuhan kembalikan. Kita tidak tahu karena ini Tuhan. Tapi yang kita mau garis bawah di sini bahwa disinilah ketekunan daripada Ayub. Orang yang paling dekat dengan yang sebagai pertahanan terakhir harus membackup dia. Tapi justru menekan Ayub supaya jangan bertekun lagi. Tapi Ayub dia tetap komitmen, dia tetap konsisten, dia tetap percaya kepada Tuhan. Maka dia tidak berbuat dosa dengan apa? Kita paling banyak berbuat dosa dengan apa? Bibir kita. Kenapa dengan bibir kita? Kenapa bibir kita? Banyak omong. Omong apa? Yang paling berdosa kan kita omong apa? Kita omong orang. Betul? Betul tidak? Setuju? Setuju yang ada di sini? Jujur? Termasuk yang khotbah juga suka omong orang. Ya, kalau kita mau jujur seperti itu, yang paling banyak berdosa di sini. Tapi kalau style di gereja, mati pun. Haleluya. Amin. Di angkat tangan, angkatan paling sempurna. Kan kita tidak dengar dia omong. Dia omong juga mungkin. Itu yang namanya dosa yang saya pernah singgung itu. Iniquity. Dosa yang tidak bisa kelihatan dengan mata. Kalau orang munafik bisa kita lihat tidak? Bisa tidak? Sekarang ini kita bisa lihat dia munafik? Tidak bisa. Betul tidak? Nanti kalau sudah ada tindakan baru kita lihat apa? Munafik. Oh gitu kan? Tapi sebelumnya apa? Kita tidak tahu kan? Tapi dia sementara dalam kondisi apa? Munafik. Itu yang namanya iniquity. Nggak bisa kelihatan langsung. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita suka omong-omong orang lain di kumpulan kita itu, kembali kepada firman.
Kok kenapa omong begini jadi kayak Kalau kita mau ngomong, bahas firman yang kita terima hari ini. Halo? Kalau kita ngomong, bahas tentang kerajaan. Kalau kita ngomong, bahas tentang kesetiaan. Itu kita bertekun dalam pengajaran, Bapak Ibu. Halo? Amin? Saya harus mengakui, ada yang saya ajarkan, saya tarik. Pernah tidak? Pernah? Saya harus tarik pengajaran itu. Karena terbukti bahwa tidak seperti itu, saya harus tarik. Saya harus tinggalkan. Saya tidak boleh bertekun untuk ketidakbenaran. Kita harus bertekun untuk yang benar. Amin. Kalau saya salah, saya mengaku. Ada berapa kali saya mengaku di mimbar ini? Bagi jemaat yang lama. Ada berapa kali ya? Karena saya bisa salah. Amin. Kalau salah, ya kita tinggalkan. Kita mau yang benar. Kita pun sekarang sedang dibawa untuk kepada pengajaran-pengajaran. Hari-hari ini pengajaran begitu banyak yang aneh-aneh. Ada yang sampai berkata bahwa only Jesus, hanya Yesus. Nanti kita akan bahas bulan-bulan kemudian. Mungkin bulan depan tentang nanti kita bicara doktrin. Aneh Bapak Ibu. Kenapa? Karena seringkali kita sudah terfokus sudah dicap tentang pengajaran itu. Only Jesus. Di dalam Alkitab tidak mengenal only Jesus. Di dalam Alkitab memang nama yang bisa menyelamatkan hanya Yesus. Tapi kalau kita bilang only Jesus sambil kita menomorduakan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, maka itu sangat tidak alkitabiah. Karena Kejadian 1 ayat 1 itu waktu dikatakan pada mulanya Allah menciptakan. Kata Allah itu dipakai kata Elohim. Itu Elohim itu bukan singular, bukan tunggal, tapi plural, jamak. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, makanya kita mesti hati-hati juga termasuk pengajaran. Ya, kalau Bapak Ibu masih berkomitmen di sini, betul ya. Kalau ada hal-hal yang misalnya mari kita duduk sama-sama, kita bisa diskusi. Sehingga jangan sampai Gloria ini menuju ke sana, ada Bapak Ibu yang menuju ke sana, udah beda gitu loh. Kita harus sama. Gitu. Supaya kita bertekun dalam pengajaran. Karena kalau kita bertekun dalam pengajaran, di situ kita akan menghasilkan buah. Yang tadi katakan tuh, tanah yang baik itu adalah dikatakan dia menghasilkan buah melalui apa? Ketekunannya. Jadi kalau kita tekun akan menghasilkan buah. Kalau kita berbuah berarti kita produktif. Kalau kita berbuah berarti kita upgrade hidup kita. Tuhan memberkati kita. Tundukkan kepala kita. Tekun. Tekun. Dalam hal pengajaran, dalam hal firman. Apakah kita bertekun? Apakah kita konsisten dengan firman? Apakah kita ditaburi dengan firman? Apakah kita menerima firman? Apakah kita mendengar firman? Apakah kita membaca firman? Jawab sendiri Bapak Ibu. Saya tidak lebih baik daripada Bapak Ibu, saya tidak lebih benar daripada Bapak Ibu. Tapi mari pagi hari ini kita belajar tentang ketekunan. Persistence. Engkau tetap on the track, tetap ada di jalur kebenaran firman. Pengajaran rasul-rasul. Konsep-konsep kerajaan. Coba engkau renungkan saat ini. Secara pribadi, tidak usah melihat orang lain.
atau menghakimi orang lain. Apakah engkau pribadi bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam firman? Apakah engkau mengisi hidupmu dengan firman? Firman itu menjadi pedoman, firman itu menjadi penuntun. Tanpa firman kita tidak akan kuat. Tanpa firman kita tidak akan memiliki iman. Justru kalau kita menerima firman, kita bertekun dengan firman pengajaran, iman kita akan muncul. Itulah yang terjadi atas Ayub. Dia tetap konsisten, dia tetap tekun beribadah, dia tetap tekun dengan hidup yang saleh, hidup yang benar. Secara moral dia bisa bertanggung jawab kepada Tuhan. Dia tidak munafik. Biar Tuhan berbicara secara khusus pagi hari ini. Tuhan sedang menunggu anak-anak Tuhan yang ada, masih tetap bertekun dalam pengajaran. Nilai-nilai yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Prinsip-prinsip kebenaran. Biar engkau terima kebenaran firman ini, khususnya untuk kita bertekun dalam pengajaran firman. Bertekun dalam firman. Baca firman. Karena itu kitab konstitusi kita sebagai anak-anak raja. Kalau kita tahu konstitusi kita akan hidup sesuai dengan gaya hidup kerajaan. Mungkin kita lebih tekun dengan hal-hal yang lain. Tapi saya percaya ada porsi masing-masing, Bapak Ibu. Seringkali kita dengar firman, kita lebih mengkonsentrasikan kepada apakah firman itu ditujukan kepada seseorang. Kita tidak berpikir bahwa Tuhan, kalau engkau mau berbicara kepada saya lewat firman yang saya dengar saat ini, bicara Tuhan. Engkau tidak usah pusing lu untuk orang lain. It's about you, it's all about you. Semua tentang engkau, saya. Kita renungkan firman. Kita teliti firman. Kita pelajari firman. Tekun. Supaya waktu engkau berkata, bersikap, berperilaku. Waktu saya berkata, bersikap, berperilaku. Kita lakukan itu berdasarkan firman yang kita tekuni, yang kita pelajari. Maukah engkau buat komitmen dengan Tuhan saat ini? Kalau selama ini mungkin kita lalai, tidak tekun, kurang tekun untuk pengajaran, untuk kita menggali. Seperti jemaat yang ada di Berea, mereka dengar firman, mereka gali lagi, mereka selidik lagi, mereka belajar lagi. Dan Alkitab katakan bahwa hati mereka lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang ada di Berea. Karena mereka menekuni firman. Dan waktu mereka bertekun dengan pengajaran firman itu, ada buah-buah seperti ilustrasi tanah tadi. Dengan ketekunan itu menghasilkan buah.
Jemaat yang ada saat ini di gereja maupun di rumah. Kalau engkau mau buat komitmen, engkau bisa angkat tangan saat ini. Tuhan, aku mau bertekun dengan pengajaran atau firman yang saya terima, yang saya dengar. Artinya, engkau harus beri waktu untuk merenungkan itu. Bersaat teduh, perenungan di malam hari yang kita terima setiap pagi dan malam. Dan mungkin engkau ada agenda-agenda yang ada, lakukan itu. Sehingga kita bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam firman yang kita terima. Sehingga jemaat Gloria bukan menjadi jemaat yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, tapi yang tertanam kepada firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, Yesus katakan, kiranya firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam firman. Maka mintalah apa saja, maka Allah akan memberikannya kepadamu. Kalau engkau mau buat komitmen, silakan angkat tanganmu dan berdiri di mana engkau duduk saat ini. Katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tanda kita mengasihi Tuhan, kita mencintai firman-Nya. Tanda kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah-perintah-Nya. Aku mengasihi dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Kami yang berdiri saat ini, kami berkomitmen, Tuhan, bukan untuk manusia, tapi untuk Engkau, Tuhan. Kami lakukan secara sadar. Kami tidak ikut-ikut ramai berdiri saat ini, Tuhan, tapi karena sadar bahwa kami harus bertekun dalam pengajaran. Karena ketekunan itu akan membuahkan hasil, yaitu buah-buah seperti dalam firman Tuhan tadi. Kami nyanyikan lagu ini. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang. Engkau tahu, ya Tuhan, kami menyanyikan, kami mengucapkan, kami mengasihi Engkau, Tuhan.
Kami bertekun dalam kami mengasihi Engkau. Dan bukti kami bertekun, kami mau menerima firman. Kami mau belajar firman. Kami mau mendengar firman. Kami mau diperlengkapi dengan firman. Dan tidak sekedar kami dengar, tidak sekedar kami terima, tidak sekedar kami diperlengkapi, tapi kami akan bertekun dengan apa yang kami terima, yaitu kami akan melakukan firman itu setiap hari, setiap saat, di mana saja Engkau bawa kami. Biar kami di situ menjadi pelaku-pelaku firman. Di situ kami bertekun dengan pengajaran firman yang kami terima, Tuhan. Termasuk Tuhan, jemaat Tuhan, setiap pagi kami ada saat teduh, dan di sore atau malam kami ada renungan malam. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang mungkin alpah, berkomitmenlah supaya kita sama-sama bertumbuh. Diberkati untuk jemaat-jemaat Tuhan yang selama ini tekun, setia, dan jemaat-jemaat yang lain Tuhan, diberikan kepada mereka Tuhan passion, kerinduan Tuhan, untuk mau diperlengkapi Tuhan secara pribadi Tuhan. Karena kami tahu kondisi kehidupan kami ini, yang paling bertanggung jawab adalah kami sendiri. Kami dapat melayani jemaat Tuhan lewat penyampaian kebenaran Tuhan, tapi tentunya jemaat masing-masing yang ada juga yang dapat mengeksekusi dalam kehidupan sehari-hari. Maka aku berkata Tuhan, diberkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang ada saat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Diberkati setiap kerinduan mereka, diberkati setiap tekad mereka Tuhan, diberkati setiap rencana-rencana mereka Tuhan. Engkau buka jalan, karena kalau Tuhan yang buka jalan tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan yang mau mengorbitkan kami tidak ada yang dapat menahan kami. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar, maka tidak ada yang dapat menahan untuk sesuatu yang besar terjadi atas kami. Maka pagi hari ini Tuhan, jemaat Tuhan mengalami perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Apa saja yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan hari-hari ini Tuhan. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang sedang menghadapi di persimpangan, Tuhan kasih Tuhan ketetapan hati Tuhan. Kalau ada yang sedang menghadapi masalah yang berat mungkin, Tuhan biarlah Tuhan Engkau menjadi Allah yang dapat melakukannya, melebihi dari apa yang kami doakan, melebihi dari apa yang kami ucapkan. Engkau lakukan itu atas kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau meletakkan persembahan. Berkatilah setiap kami Tuhan. Kami lakukan itu dengan sukacita dan sukarela. Pilih dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dengan roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita katakan. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saat maju ke depan dengan tertib. Haleluya. Jaga jarak boleh. Puji Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanmu, mengikut Yesus keputusanmu.
semua berdiri dulu. Sudah terima kuasa dari Tuhan? Amin. Kita nyanyikan pujian dengan luar biasa. Jangan ada yang lipat tangan begini, ya. Jangan ada yang tanganga-tanganga. Sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah yang kita ikut, itu tidak pernah salah. Amin. Haleluya. I have decided to follow Jesus. Amen, amen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Haleluya. No turning back. Boleh naik satu? To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Yang pria saja mengikut Yesus. Seluruh pria dan laki-laki. Haleluya. Oh amin amin. Haleluya. Masih setengah 10 ya. Sebelah sini saya cuma dengar suaranya Om Agus, ya, Pak Nur dengan Om John Pandi. Hanya 3 saja yang saya dengar. Padahal begini banyak pria-pria mengikut Yesus. Pria-pria semua. Pria dan laki-laki. Mengikut. Haleluya. Sekali lagi seluruh pria ya. Haleluya. Mengikuti pria, laki-laki. Haleluya, haleluya. Oh, amin, amin, amin. Sudah ada suara Om Yudo di sini, mantap. Sudah ada suara Om Peter sebelah sini, luar biasa. Oh, semua memuji Tuhan. Laki-laki sekali lagi yang terakhir. Seluruh pria, laki-laki, haleluya. Goyang kiri, goyang kanan boleh, haleluya. Sukacita saudara. Amin, 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 haleluya. Yo, sama-sama ikut Yesus keputusanku, haleluya. Keputusanku, amin. Ikut Yesus, oh haleluya. Boleh angkat tangan kanannya. Sekali lagi lambaikan. Mengikut Yesus keputusan. Oh jemaat Gloria, haleluya, memuji Tuhan. Oh ini keputusan kami semua Bapa. Oh kami mengikut Engkau, adalah keputusan kami. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Beri kemuliaan buat Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Gembala. Bapak Ibu, kita akan akhiri, tapi saya akan membacakan sekali lagi yang dibacakan pada minggu yang lalu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yaitu nanti tanggal 23 Oktober, hari Jumat nanti di GBI Kupang Baru akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah atas nama Saudara Kolan Koslulat dan Saudari Debbie Yenita Mulyati Langgar. Ya. Mereka saat ini ada di GBI Kupang Baru karena harus dibacakan di sana. Minggu lalu mereka sudah hadir dan walaupun mereka tidak ada, jadi yang menikah ini, Kolan Koslulat ini anak dari Bapak almarhum Alex Koslulat dan Ibu Yubertin Koslulat Labarihi, sedangkan Debbie Langgar ini anak dari Bapak
Kristianus Langgar dan Ibu Elizabeth Ratu Nunlohi atau Nunrohi. Nanlohi ya? Nunlohi. Saya akan tunggu kalau ada di antara jemaat mungkin yang mau komplain atau tidak setuju atau apa, maka saya tunggu. Karena ini sudah dibacakan minggu lalu dan harus 2 kali dibacakan. Kalau tidak ada berarti kita lanjut. Tidak ada ya. Lalu yang kedua nanti tanggal 30 itu juga akan diadakan pemberkatan nikah itu atas nama Muhammad Nur dan Rubina. Muhammad Nur ini anak dari Rahim Maha dan Aisyah. Lalu Rubina anak dari Suwardi dan Rumini. Kalau Jawa itu enak, cuman satu-satu kata, jadi enak sekali. Tulis di ijazah, tidak bikin kepala sekolah salah tulis. Mungkin bisa berdiri, jadi ini bisa berdiri. Minggu lalu kan karena tidak hadir, ya. Pak Nur dan Rubina. Mereka kita adakan pembimbingan secara ekspres, ya. Dan tanggal 30 nanti hari Jumat. Ya, oke, saya tunggu. Kalau ada komplain silakan. 2 surat ini tadi sudah ditandatangani nih Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang ini, Bapak Dr. Andes Agus Riri Mase, AP MSI. Silakan duduk. Saya kira itu saja. Nah, ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, mari kita akan mengakhiri untuk pagi hari ini. Sama-sama kita berdiri, saling memberkati satu dengan yang lain. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Sebelum kita mau akhiri, saya tadi singgung tentang renungan harian kita di pagi dan sore. Saya mau melihat minggu ini jemaat-jemaat bisa kasih respon yang diterima setiap pagi maupun sore malam. Saya mau tahu aja bahwa Bapak Ibu masih komitmen di sini. Karena kalau kita grup kita sendiri, kita juga sudah tidak mau terlibat berkomitmen untuk kita bisa saling memberikan respon-respon. Saya mau lihat untuk minggu ini Bapak Ibu. Saya memastikan kita masih tetap mengikuti pengajaran-pengajaran yang sampai saya sudah melambung jauh ke tinggi sampai di surga sana. Beberapa yang masih ada di ini. Jadi tadi malam saya coba bikin dia punya renungan malam itu didesain sedikit, dikirim lewat gambar. Dan memang hanya mungkin 4 atau 5 yang memberikan respon. Ya, saya coba mau lihat wajah-wajah Bapak Ibu masih tertutup dengan masker. Tapi berharap minggu ini kita bisa meresponi, karena Bapak Ibu sebenarnya bobot-bobot yang diterima khususnya di malam itu sebenarnya luar biasa banget untuk renungan malam. Jadi saya mau tunggu mulai sebentar malam, karena di grup kita ada berapa banyak Kak Fani? 200 lebih. Kalau dia cuman sampai 20 berarti cuman
Tidak sampai 10%. Jadi saya mau untuk tunggu sebentar malam bahwa semua masih hidup. Ya, semua masih hidup dan bisa memberikan respon. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berkati lagi. Shalom, 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 damai, sekarang dan selalu. Terima kasih Tuhan. Waktu kami berkata shalom, damai sejahtera Allah atas teman di kiri kanan kami, maka itulah yang terjadi atas mereka. Hati kami dipenuhi dengan damai, damai dari Tuhan. Karena kami memiliki kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, maka di situ ada damai sejahtera. Lebih daripada itu Tuhan, waktu kami katakan shalom, maka kami sedang memberkati teman di kiri kanan kami. Dan kami yang menerima perkataan berkat itu, maka kami menanggap itu untuk kami lakukan bahwa apa yang menjadi potensi kami, karunia kami, bakat kami, talenta kami, maka kami akan lepaskan. Sehingga berkat Tuhan ada dari setiap apa yang kami lakukan. Kami menjadi pribadi yang tekun dalam hal pengajaran firman. Kami kuat firman Tuhan, sehingga kalau kami kuat firman, kami kuat menghadapi tantangan. Kami kuat menghadapi tekanan. Kami kuat menghadapi masalah-masalah yang ada di hadapan kami. Karena kami tetap bertekun seperti Ayub. Diberkati yang berulang tahun pada hari ini, kalau ada maju ke depan. Dan minggu yang berjalan ini, roh umur panjang, roh kesehatan jadi bahagianmu. Engkau bertumbuh, engkau mengalami peningkatan secara holistik. Maupun keluarga-keluarga yang berulang tahun, diberkatilah keluarga-keluarga yang ada, biarlah semakin berkenan. Dan keluarga-keluarga ini dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Maka diberkati setiap keluarga, diberkati setiap pribadi. Ada anak-anak, orang tua kami, kakak adik kami yang sedang tidak ada di Kota Kupang karena pekerjaan, karena urusan yang lain. Sedang ada mungkin dan bekerja di tempat yang lain, di luar Kota Kupang, di luar Pulau Timor ini. Berkat Tuhan ada di sana, perlindungan Tuhan ada di sana. Biarlah mereka ditilik Tuhan, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Apa yang sudah kami tabur, Engkau Tuhan tumbuhkan. Dan biarlah hasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang kami bawa menjadi milik-Mu Tuhan, Engkau buka tingkap langit, Engkau mencurahkan berkat, Engkau halau jemaat Tuhan. Dari serangan-serangan daripada belalang-belalang yang dapat merasuk, merusak, menghancurkan kehidupan jemaat Tuhan. Kami percaya semua kami aman dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kami akhiri, kami serahkan Indonesia Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Berikan dia hikmah Tuhan. Buat situasi-situasi Tuhan terjadi di akhir-akhir ini Tuhan. Biar dia semakin Tuhan memahami apa yang harus dia lakukan. Setiap kebijakan-kebijakannya semuanya itu bisa Tuhan bermuara untuk kepentingan, keamanan Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan, kalau ada pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang berusaha Tuhan untuk membuat Indonesia kacau atau rusuh, kami berdoa roh-roh tersebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Tuhan dinyatakan menjamah Tuhan setiap mereka-mereka Tuhan yang ada saat ini Tuhan. Mereka juga menyadari sehingga mereka pun menangkap untuk bagaimana kami sama-sama membangun Indonesia ke depan Tuhan. Diberkati juga untuk NTT, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh wali, bupati dan wali kota. Di NTT ini biar NTT juga aman, COVID-19 biar semakin berangsur-angsur turun Tuhan. Khususnya buat seluruh jemaat Tuhan, kami semua dalam perlindungan Tuhan. Setiap virus-virus penyakit kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau ada yang sakit saat ini, kami berdoa dalam nama Yesus disembuhkan. Mari jemaat Tuhan, pulanglah kita semua ke rumah kita, ke tempat kerja kita, ke marketplace kita, ke tempat usaha kita, ke tempat pelayanan kita.
bahwa berkat rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Dan berkat ini kami terima dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi yang agung. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kita saling memberi salam dengan tangan di dada kita.